Yo sahabat guru, welcome back to Ngopi Pagi, ngobrolin pendidikan bareng PGRI. Bersama saya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Iya, ini kayaknya pemirsa sahabat guru nih bingung nih, kayaknya Made Oplas tadi nengok di TV atau channel PGRI. Ya, jadi hari ini ya dengan bangga PGRI Buleleng mempersembahkan ya proudly present Ngopi Pagi Podcast. Iya, jadi pemirsa, setelah sukses dengan program pertamanya yaitu webinar PGRI bertajuk Ruang Inspirasi, nah, hari ini Dewasa ini melahgati nih, yaitu kita akan meluncurkan program kedua ya, yaitu namanya Ngopi Pagi Podcast. Ya, seperti podcast pada umumnya lah ya, ngobrol kangen kau, tapi ada topiknya dan ada kepanjangannya juga loh ya, Ngopi Pagi, ngobrolin pendidikan bareng PGRI ya. Dan di episode pertama kita hari ini ya, jadi langsung kita sama yang punya acara ya, yaitu Komandan PGRI-nya langsung, one and only Pak Putu Eka Wilantara. Swastiastu Pak. Swastiastu, Deopas. Ini kalau Made Oplas ya ngomong sama Pak Eka nggak boleh macam-macam ya. Bapaknya ini kalem ya, soft banget, soft spoken kalau kata Gen Z sekarang ya, jadi siap salah gitu ya. Nah, dan buat sahabat PGRI ya, yang belum tahu nih Bapak satu ini ya, Made Oplas kenalin ya, Pak Putu Eka Wilantara itu merupakan Ketua PGRI Buleleng yang terpilih kembali di periode selanjutnya, dan beliau juga seorang kepala sekolah di SMA Negeri 3 Singaraja, Semantiara. Ini Made Oplas alumni Semantiara juga Pak. Oh ya. Ciptakan bunga-bunga bangsa. Dan Pak Eka juga sebelumnya pernah menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Singaraja kalau nggak salah ya. Dan yang paling hangat, yang paling baru ya, sehangat kopi kita pagi ini ya, gimana nih? Semeton ya sahabat dimanapun berada, sudah ngopi belum? Minimal jaje godoh lah ya, ini kita sudah ada jaje godoh dan kopi gingseng dari Pak Guru Rama ini ya. Semengan bertelepon, Guru, abang godoh aja kopi ya, saya ngabut hangat dong ya. Dan paling baru dari Pak Eka ini adalah di Jambore GTK Hebat 2024, beliau dipilih atau terpilih menang mendapatkan apresiasi sebagai kepala sekolah terhebat dan terfavorit. Wih, terfavorit se-Indonesia. Wah, luar biasa. Kayak bisa diceritakan nggak Pak Eka latar belakang Bapak sampai kemarin akhirnya mendapatkan gelar baru ya? Karena saya tahu dulu dapat Widya Kusuma juga nih Bapaknya nih ya. Silakan Pak. Oke, Pak Ade. Terima kasih Deoplas. Selamat pagi pemirsa, anggota PGRI juga yang menyaksikan acara podcast ini yang kita namakan di sini agak khas Ngopi Pagi. Acaranya harus pagi-pagi nih. Ya, harus ngopi juga ya, Pak. Harus ngopi juga seperti itu. Terima kasih nih Deoplas, bahwasanya memang kemarin atau tiap tahun Kementerian Pendidikan mengadakan kegiatan kompetisi guru, ya. Kemudian kepala sekolah ya, juga pegawai tata usaha juga dikompetisikan, dan di tahun 2024 kemarin diselaraskan dengan kegiatan Jambore GTK Hebat. Iya. 2024. Kebetulan pesertanya ya lumayan banyak juga, ada 28.500-an tenaga GTK yang ikut, yang terdaftar. Nah, kemudian 1.200 dipanggil ke Jakarta, dan saya ya dapat jalan-jalan juga ke Jakarta ya, gitu ya. Nah, judul yang saya angkat kemarin itu adalah mengenai pemanfaatan kemitraan, jadi pengembangan kemitraan dalam rangka menguatkan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 3 Singaraja. Ya. Jadi kebetulan di SMA 3 kemarin kita mengadakan kegiatan project itu selama 3 tahun, kemudian kita rangkum kegiatan tersebut, kita bermitra dengan berbagai pihak, karena saya Deoplas kan tahu dah kondisi SMA 3. Iya, sama nih, karena kita manfaatkan pertanian, di sana ada perikanan, ada lebah juga. Selain itu kita juga kerjasama dengan beberapa pihak seperti sekolah calon tamtama untuk penguatan karakter. Nah, seleksinya memang agak unik dibandingkan dengan lomba-lomba yang lain gitu, karena
ada sesi wawancara, orang tua siswa juga diwawancarain kebenaran apa yang kita tulis, pengawas juga, kemudian di tingkat provinsi ada kegiatan gelar wicara. Nah, gelar wicara itu dipilih yang terbaik yang kemudian mewakili provinsi masing-masing. Ya. Kebetulan saya ada di bidang inovatif. GTK inovatif, kepala sekolah inovatif. Ada dedikatif gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita kompetisi di Jakarta bersama 1.250-an lebih lah rekan-rekan kita dari Bali dan juga dari seluruh Indonesia. Kebetulan pada saat itu untuk kepala SMA dapat peringkat 1 sih nampaknya di sana di pusat. Jadi terfavorit istilahnya. Nah, kemudian masing-masing juara 1 per bidang ini diadu lagi mencari 8 yang terhebat. Nah, itu dapat juga di sana sehingga dapat 2 selempang terfavorit dan terhebat gitu ya. Dan saya apa sih arti seorang kepala sekolah tanpa peran murid, peran guru yang inovatif, stakeholder ya. Termasuk mitra-mitra itu yang sangat membantu kami di sekolah. Seperti itu Pak Made. Iya, luar biasa sekali nih sahabat guru ya. Jadi sing salah PGRI milih Pak Eka sebagai ketua PGRI ya. Nih sampai Made Oplas juga ditarik di PGRI nih. Nih Pak Guru Rastu nih di Oplas main milu di PGRI. Pang lebih menyala PGRI-nya dan ini ditunjuk nih kon apapun nih saya merasa masih kecil ya. Umur masih kecil, pegang SLCC ya, Smart Learning and Character Center, dan bersama tim hari ini kita membuat podcast Ngopi Pagi. Gimana Pak? Ini podcastnya sudah ekspektasinya udah tercapai belum nih? Ya, kita mengawali ya masih ada sisi perbaikan dan kita butuh masukan-masukan. Iya, betul sekali. Kita perlu ya harus telinga kita lebar-lebar juga mendengar kritik sehingga ke depan jadi tambah menarik lah acara podcast ini. Betul sekali. Saya kan juga lupa saya sampai. Gimana? Pak Deoplas juga sempat membantu anak-anak saya gitu. Iya, kemarin. Sampah. Iya. Gitu. Jadi hal-hal yang berguna yang kemudian dijual itu jadi perhatian di pusat juga. Oh ini unik gitu ya. Iya. Syukur juga kerja sama Deoplas ini. Iya, saya kalau sama alma mater saya total ngayah ya, apalagi SMA 3 yang besarkan saya juga ya, dan di PGRI juga karena saya diajak di PGRI saya juga harus ngayah dan totalitas dengan PGRI seperti ini ban dan ini dari upcycle juga ya. Dan untuk episode perdana ini jadi kita topiknya adalah PGRI Reborn Pak ya. Jadi ngomongin PGRI Reborn ini ya, PGRI Buleleng Reborn ya. Ngomong-ngomong itu gimana? PGRI sekarang itu seperti apa sih Pak? Karena saya kan baru ya masuk ke serius di PGRI. Kalau selama ini saya jadi anggota di PC atau di masing-masing kecamatan ya ikut-ikut aja ya. Dan katanya ada mandatori baru tuh. Seperti apa PGRI sekarang Pak? Ya. Sedikit saya bicara tentang PGRI ya. Jadi sejarah PGRI itu dulu sebelum tahun 1945 ada banyak organisasi guru seperti itu yang kemudian dirangkul jadi satu di dalam komunitas Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi satu kesatuan, sepakat organisasi yang kecil-kecil ini jadi satu yang kemudian dilahirkan baru menjadi PGRI. Itu 100 hari setelah hari kemerdekaan. Berarti tahun 45 ya? Tahun 45, 25 November tahun 1945. Iya, tanggal 25 ya saya ingat ya. 25 November. Nah, PGRI itu ada syaratnya anggotanya ya, tidak boleh main politik gitu ya. Betul. Independen kemudian guru. Tidak melihat suku, agama, ras gitu. Jadi posisinya ya seperti itulah anggota PGRI. Sama seperti TNI Polri ya, harus gini, independen. Kami membuka seluas-luasnya gitu ya. Entah dari mana, agamanya apa. Jadi seperti itu ya karakteristik PGRI. Nah, kemudian berjalannya waktu ya setiap tahun ada program-program. Dan kemudian di tahun 2025 ini ada program mandatori. Program karena PGRI itu kan hierarki dari pusat, ada provinsi, juga ada kabupaten. Ini harus kan nyambung, harus nyambung jalur. Nah, program-program yang dikembangkan di pusat gitu ya, yang juga kita adopsi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Buleleng seperti itu.
Nah, program mandatori itu ada 10. 10 Pak ya. Nah, yang 10 inilah yang akan kita kupas nanti di acara webinar tadi yang Pak Made. Iya, ruang inspirasi. Ada ruang inspirasi satu persatu, dan kebetulan ruang inspirasi yang pertama, webinar pertama Pak Kepala Dinas Ketua PGRI Provinsi Bali. Ya kemarin ya pas Di narasumber seri pertama ya. Kebetulan saya ya. Digitalisasi ya. Itu digitalisasi. Dan di dalam periode kemarin ya, di pemilihan kebetulan saya kembali dipercaya sebagai ketua ya, sampai tahun 2029. Ya. Dan saya ajak teman-teman yang memang punya potensi, anak-anak muda. Jadi saya agak nyaman gitu didampingi oleh anak-anak muda yang kreatif, seperti Doplas juga. Nah, gitu, sama yang Pak. Di belakang layar di podcast ini banyak orang anak-anak ya kreatif, anak-anak muda kreatif, guru-guru muda kreatif seperti yang juga kita manfaatkan. Nah, terkait dengan program mandatori lagi, itu yang pertama, transformasi dan digitalisasi PGRI. Jadi termasuk kartu pun nanti kita akan, kalau dulu kan cetak manual, ya, kartu sekarang digital, kartu lebih mudah ngecek anggota yang berhenti, yang pensiun, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai peningkatan profesionalisme, kemudian perlindungan dan juga kesejahteraan guru. Dan ini juga menjadi titipan pesan dari teman-teman anggota terkait dengan perlindungan, kesejahteraan guru dan juga profesionalitas. Kalau profesionalitas kan banyak hal ya, webinar juga, kegiatan pelatihan, peningkatan. Cuma beda yang sebelumnya kita biasanya agak fokus di kegiatan hari ulang tahun, tetapi kita coba sekarang agak rutin lah setiap bulan melaksanakan kegiatan webinar juga podcast seperti itu. Nah, terkait dengan kesejahteraan guru, kita juga senantiasa memperhatikan apa aspirasi di bawah dan kita sampaikan kepada pemerintah daerah, termasuk juga masalah TPP. Kita berupaya lah menyampaikan, tidak putus semangat lah terkait dengan itu, dan tentu juga pemerintah pasti memahami terkait dengan permintaan kita, dan kita juga paham terkait dengan kondisi di daerah. Nah, perlindungan guru juga kita akan membentuk LKBH, Lembaga Konsultasi, LKBH Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Itu nanti yang bermasalah bidang hukum, ada tekanan dari pihak-pihak lain, kami fasilitasi. Itu mandatorinya dari pusat, di provinsi juga ada, di pusat juga ada. Kemudian pengelolaan keanggotaan yang ketiga. Pengelolaan keanggotaan terkait dengan kartu, seperti tadi pendataannya biar pas. Dan kita coba akan digitalisasi. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita proses sehingga sasaran anggota yang sekarang tercatat di kita hampir 5.000. Hampir mendekati 5.000 ya yang tercatat. Dan yakin juga pasti ada lebih banyak dari 5.000 anggota kita yang di Kabupaten Buleleng. Harusnya Pak, karena kemarin kan teman saya ngecek harusnya lebih dari itu. Nah, terus yang keempat terkait dengan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan. Jadi dari pusat juga sudah menentukan menggunakan keuangan juga harus berdasarkan standarisasi yang sudah ditentukan dari pengurus besar. Ada acuan, dan secara berkala kita juga melakukan pertanggungjawaban. Kita juga diverifikasi dari provinsi, kita yang memverifikasi di kecamatan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mandatori tentang kaderisasi ya, kepemimpinan dan peningkatan kinerja pengurus. Jadi kita juga secara berkala mengupdate gitu ya. Pelatihan operator contohnya kan ada sistem yang baru, digital yang baru, itu kita juga latih kepada, termasuk juga kepada guru-guru anggota kita. Kurikulum sekarang ada deep learning, sebelumnya ada pelatihan kita coba memaksimalkan itu. Kalau tahun kemarin kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ke depan seperti apa nanti kita siap membackup, jadi motor bagi guru-guru yang jadi anggota kita tentunya seperti itu. Kemudian yang keenam itu adalah konsolidasi dan efektivitas forum organisasi. Apa itu Pak? Nah, itu terkait dengan, jadi di PGRI juga ada program-program yang sifatnya wajib, kita harus ke provinsi, harus ke pusat, ada Konkernas, ada kongres seperti itu. Nah, itu rutin kita laksanakan juga, termasuk kita bekerjasama dengan komunitas-komunitas guru yang ada di Kabupaten Buleleng seperti itu. Dan yang ketujuh adalah peningkatan kerjasama dan pengembangan usaha.
Ada kewirausahaannya juga. Ada. Ini baju saya nih. PGRI ini boleh anggota juga yang lain memiliki. Iya. Gitu ya. Siap melayani gitu ya. Iya, Ini betul. ada apa pernak-pernik? Iya, ada. Label PGRI siap kalau mau pesan. Iya, ini sahabat. Dijamin pasti lebih sedikit murah dibandingkan Iya dengan betul toko. sekali. Ini sahabat guru dan PGRI ya masyarakat. Jadi kita ini yang bikin saya senang di PGRI karena mandatori ini Pak. Itu ada 10 dan itu seksi-seksi sekali ya. Dan itu kan baru nomor 7 Pak. Nomor 8. 7. Nomor 8 adalah tentang penguatan lembaga pendidikan. Gitu. Kita punya YPLP, Yayasan Lembaga Pendidikan gitu ya, yayasan yang mengelola beberapa lembaga pendidikan PGRI. Katanya ada sekolah ya. Kita punya sekolah Pak ya. Kita punya sekolah gitu ya. Kita punya gedung, sekalian sekretariat ini ada SMP PGRI di Gaturan, ada SMK di Groga, ada SMA PGRI di Seririt yang sekarang rencananya mau buka baru SMK PGRI 1 Singaraja yang dulunya di Jalan Pramuka. Iya di Semeang. Di Semeang dulu. Sekarang kita akan buka di X SMA PGRI Seririt. Iya, samping SMA 1 Seririt Pak ya. Samping gitu ya. Nah, itu di bawah YPLP, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan. Nah, ini yang akan segera tahun ajaran baru kita akan sudah rekrut siswa peserta baru ya. Dari SMP ya. Mudah-mudahan melalui ini kita sekalian sosialisasi. Iya, bagus dah Pak. SMK udah bagus Pak. Nah, kemudian yang ke-9 sekarang ya, pemberdayaan perempuan, advokasi dan juga kampanye terkait dengan isu-isu pendidikan. Jadi kita juga punya perangkat organisasi, ada perempuan PGRI, ya. Pengurus PGRI juga enggak bisa cowok-cowok semua gitu. Iya. Kurang bergairah. Iya, bukan bergairah, semangat ya. Semangat gitu ya. Minimal ada 30% dan anggota dari perempuan. Ya. Dan itu di bawah anak organisasi PGRI berarti Pak ya? Untuk pengurus PGRI Kabupaten ada 30%, tapi kita bentuk lagi yang namanya perempuan PGRI. Seperti yang bidang saya, SLCC itu anak-anak organisasi ya. SLCC ada LKBH gitu seperti itu. Iya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan masalah pengelolaan kantor gitu ya. Iya, ini kantor baru kita buat. Ini tempatnya kan di sekretariat di gedung kita. Iya, betul, gitu ya. betul. Jadi gedung yang sebelumnya hanya untuk rapat, sekarang kita bisa manfaatkan beraktivitas ya, podcast ya, nongkrong-nongkrong Pak nanti Pak. Silakan guru-guru juga bisa datang ke sekretariat. Jalan Tekukur ya. Tekukur ya. Mau nongkrong-nongkrong, mau manfaatkan, nanti juga ada wifi gratis di sini. Asik, ya. Berarti ada 10 mandatori Pak ya. 10 mandatori. Nah, wah saya baru tahu itu Pak ya. Jadi ada program baru. Ini program PGRI Pusat yang 2025 ya. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya ada juga kita adopsi, kita sesuaikan dengan kondisi di Kabupaten ya. Buleleng, Iya, luar biasa nih sahabat guru ya. Jadi itu juga yang bikin saya semangat untuk gabung ya, karena program mandatori ini saya senang ya, karena di sekolah saya juga salah satu program mandatorinya itu kita laksanakan, dan semangat juga untuk berkontribusi untuk Persatuan Guru Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Pak, ngomongin Reborn ini Pak ya, ini saya merasakan aura-aura menyala ini PGRI, karena PGRI Kabupaten sudah pergantian pengurus, dan dengar-dengar nih Pak, katanya di PC-PC di kecamatan-kecamatan sedang pergantian pengurus juga Pak. Iya. Kira-kira sudah semuanya Pak belum Pak? Belum, ini baru per hari ini ya. Baru 4, nanti akan nyusul, kita punya 9 PC. Sampai kapan itu Pak? Kita batasin ya 6 bulan setelah kami dilantik kabupaten. Kita lantik Januari, sekitar Juni lah paling lambat mereka sudah terselesaikan, dan tentu juga kami berharap ada gerakan-gerakan yang positif lah mereka yang dulunya mungkin Reborn juga gitu ya. Artinya manfaatkanlah guru-guru yang kreatif. Ada guru berprestasi, ada guru penggerak, bergabung di PGRI. Bergabung bersama teman-teman yang senior dan meninggalkan guru-guru yang juga memiliki pengalaman lebih. Betul. Kolaborasi ini kan semakin
Ya, mumpuni, ya. kuat kita bersinar ya. Jadi bersinar. Ya, kalau di pengurus PGRI Kabupaten periode sekarang berapa pengurusnya Pak? Sudah terbentuk apa gimana bidang-bidangnya? Sudah terbentuk. Itu kita punya 25. Nah, itu yang kita berdayakan. Ya, seperti ada susunya masing-masing. tanggal lahirnya ya 25 ya. Nah, kalau ngomongin tentang program kerja nih, walaupun nih ya sahabat guru belum ketok palu nih kan katanya kalau nggak salah nunggu semuanya dulu pergantian pengurus baru ada konsep atau apa namanya saya nggak ngerti. Boleh dong sahabat guru di rumah tahu nih kisi-kisi program dari PGRI satu periode ke depan Pak. Nih, yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan, kisi-kisinya aja. Sedikit dengan pengurus, kita juga punya pembina. Oh, pembina punya? Pengurus ada pembina. Pembinanya Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati di sana, gitu ya. Juga ada Bapak Kepala Dinas, gitu. Kemudian ada Pak Nyoman Darte juga di ada Pak Sekda juga yang mendampingi kita jadi pembina untuk. Di luar 25 orang itu? Ya, di luar kepengurusan kita itu. Nah. Apa tadi Pak Ade? Nah, pengurusnya itu sudah terbentuk, berarti bidang-bidangnya sudah berarti ya? Sudah. Ya, berarti kisi-kisi programnya kisi-kisi sudah program. ada nggak coret-coretnya? Walaupun nanti akan dibawa di forum resmi, ya, siapa tahu. Kisi programnya ya tadi itu ya program mandatori. Gitu ya. Selain itu juga. Oh, mandatorinya itu dijabarkan lagi dan. Jadi program dalam kegiatan konferensi kerja. Iya. Ya, nanti. Apa namanya? Konker ya. Kita akan tidak menunggu itu lagi sih karena kita sudah punya draft. Bulan apa kemarin PGRI Buleleng diganti pengurusnya Pak? Itu bulan Januari. Kalau nunggu Juni kelamaan Pak ya? Kelamaan. Tapi kita udah mulai jalan. Di webinar Ruang Inspirasi juga sudah jalan seperti itu. Dan juga program-program nantinya ya. Nah, selain itu yang sebelum mandatori kita juga punya program untuk menggali ya potensi. Betul sekali Pak. Ada kegiatan ilmiah, ada lomba best practice, ada kegiatan kompetisi bidang olahraga, di bidang seni, kewirausahaan juga. Kewirausahaan juga gitu. Nah, itu adalah untuk menggali. Kemudian kita juga punya program tahun kemarin adalah memberikan penghargaan, apresiasi bagi guru-guru yang berprestasi, kepala sekolah yang berprestasi. Biasanya kita adakan di kegiatan puncak hari ulang tahun. Mudah-mudahan ke depan bisa konsisten, bisa berkesinambungan atas doa Bapak Ibu guru. Iya betul ya. Jadi ini kemarin Made Oplas juga sempat menang di nasional Pak. Cuma biji ada PGRI ini ya. Jadi sekarang pengurus baru ya kita semangat ya. Nah ngomongin tentang yang sudah berjalan nih Pak. Jadi saya sangat senang ya. Jadi sebelum saya munculkan brand Ngopi Pagi, jadi sebelumnya sudah muncul program webinar PGRI, namanya Ruang Inspirasi, keren banget Pak. Jadi saya pemerhati branding itu paling sensitif banget kalau nama-nama itu ya. Makanya saya senang banget ketika webinar PGRI itu namanya Ruang Inspirasi. Nah kemudian saya terpacu untuk membuat program yaitu podcastnya atas inisiasinya juga dari guru ya, Guru Raste. Nah Ngopi Pagi dan Ruang Inspirasi ini bedanya apa Pak? Ya, Ngopi Pagi ini podcastnya, Ruang Inspirasi di webinar. Nah, pertama dari sisi waktu yang hampir ini yang samanya ya. Samanya ini kesinambungan, jadi ada program baru. Mudah-mudahan setiap bulan ini bisa. Iya, kalau podcastnya Pak tidak setiap bulan lagi Pak. Jadi tiap minggu. Kalau webinarnya? Webinar ya setiap paling bulan. lama lah setiap bulan. Setiap bulan, 1 bulan 2 kali juga baik. Gitu. Karena kita punya narasumber yang banyak. Iya betul. Bisa dari kepala sekolah, dari guru, dari siswa, dari pihak stakeholder juga bisa menjadi narasumber. Nah, lalu mengenai perbedaan, kalau dari sisi di webinar tentu audiennya agak spesifik ke tenaga pendidik karena di sana lebih banyak ke peningkatan profesional. Dan online juga live langsung juga ya? Gitu ya, langsung seperti itu. Lebih formal nampaknya. Lebih formal ya. Tapi kalau podcast ya seperti ini kita santai ya. Ngopi ya.
Cuma webinar ada interaktif, podcast ada interaktif, offline ya. Offline, tetapi kita membuka yang namanya Halo PGRI. Betul sekali. Halo PGRI itu adalah membuka ruang kepada para anggota ya, kalau ada masyarakat juga pertanyaan ya, nanti sama Oplas ya. Nanti Pak, mudah-mudahan Pak Bupati ada waktu. Iya, ini harus Pak nih ya. Pak Bupati harus pernah main ke pertanyaan sama Deoplas sama kami disampaikan ke narasumber. Narasumber nanti akan menyampaikan. Nah, interaktifnya ada di sana. Iya, luar biasa sekali sahabat guru ya. Jadi, nah ini yang sampai lupa nih. Minum Pak. Ya. Ini bedanya ya. Kita ngopi pagi ya, namanya ngopi, kita harus ada kopi Pak. Ya. Nah kalau Pak Eka ngopinya pakai gula Pak. Tim pakai gula apa tanpa gula nih Pak? Saya lebih suka yang panas dulu. Gulanya dikit. Ya langsung diabetes ya. Silakan. Terus. Iya, nih. Yuk silakan Pak. Mantap ya. Siapa tahu Pak Eka nanti ke depannya ada endorse-nya. Ini Guru Raste bilang katanya nih ada brand kopi yang mau endorse ya. Nggak apa-apa buat sahabat guru ya, masyarakat dan wirausahawan yang punya produk kopi apalagi ya bisa endorse kita ya. Oke, jadi benar sekali yang dibilang oleh Pak Eka ya, bahwa yang membedakan podcast kita sama podcast lain adalah kita ada segmen Pak, segmen Halo PGRI ya. Apa sih segmen itu? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Eka, sebuah kesempatan yang diberikan oleh PGRI kepada masyarakat, tidak hanya guru, yang ingin menyampaikan pertanyaan atau aspirasinya kepada narasumber. Dan kita sudah menyebarkan flyer kita Pak, poster kita minggu lalu, dan memberikan kesempatan buat guru-guru, terutama karena kan ini topiknya PGRI Buleleng Reborn, dan sudah ada banyak ini ya pertanyaan dari guru-guru Pak. Cuma mohon maaf nih sahabat guru, kita hanya bacakan 3 penanya saja ya. Jadi sementara belum ada bingkisan ini yang bertanya ya. Oke, izin Pak Eka kita bacakan ini aspirasi dari guru-guru mengenai topik PGRI Buleleng Reborn. Yang pertama dari Pak Wayan Sudarmo Yase, SD Negeri 3 Kekeran. Halo, swastiastu Pak Wayan. Ya, ini saya bacakan Pak. Melalui ini saya mohon perjuangan PGRI terkait layanan BPJS agar BPJS dapat digunakan di mana saja di seluruh Indonesia tanpa mesti melalui rujukan dari Vaskes atau UGD karena sangat menghambat layanan kesehatan atas hak pengguna. Silakan Pak, bisa ditanggapi ini. Kayaknya Pak Wayan pernah mengalami ini ya, ditolak kayaknya nih Pak. Seperti apa perjuangan PGRI nanti? Sama saya juga pernah mengalami itu. Pak. Vaskesnya di mana? Orang tua. Oh, orang tuanya ya. Orang tua ada di kabupaten lain, tapi tidak bisa menangani di sana gitu ya. Agak susah. Nah, tapi ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Jadi tidak hanya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, karena menyangkut kita kan. Iya, menyangkut guru kita, dan ya. juga keluarga di sekitar kita. Iya. Meskipun kami tidak bisa mengeksekusi gitu ya. Ya, karena bukan ini beda instansi, tetapi pasti saya pastikan pertanyaan ini akan tersampaikan ke pengurus besar. Ya. Nanti pengurus besar sama-sama di atas nanti sama departemen kesehatan nanti bisa berkoordinasi. BPJS. Ini kan hal yang sangat penting ini Pak. Kadang kita lalui ya, setelah menemui kesulitan baru kita betul. Gitu. Pada saat sehat sih santai gitu. Nah ini kan mengingatkan nanti. Mengingatkan kembali ya. Ya mudah-mudahan sih semua sehat sih gurunya gitu. Iya, Astungkare ya. Pak Wayan ya, terima kasih pertanyaannya ya Astungkare. Nanti Pak Eka selaku Ketua PGRI Buleleng akan membawa topik ini yang Bapak sampaikan ke tingkat lebih tinggi ya, ke provinsi maupun ke nasional ya. Terima kasih Pak Wayan. Selanjutnya ini ada yang kedua nih Pak, dari Pak Kadek Yudi Artawan SMA Negeri 2 Tejakulai. Timpang saya nih Pak. Pak Kadek nih ya. Ini mau nitip pertanyaan kepada narasumber Bapak Eka Wilantara selaku Ketua PGRI Kabupaten Buleleng, bagaimana harapan Bapak ke depan? Ini kaitannya dengan meningkatnya
kaitannya meningkatnya kriminalisasi terhadap para guru serta bagaimana sikap PGRI terhadap disiplin siswa saat ini yang menjadi momok ketakutan guru atau sekolah untuk mendisiplinkan siswa. Ini ada dua ini Pak. Ya, kriminalisasi terhadap guru dan disiplin siswa. Pokoknya kita intinya sebagai pendidik, siapapun yang berupaya menghambat kita untuk penegakan karakter, saya pikir tidak usah ragu-ragu lah untuk mendidik. Betul kita. Pak. Jangan ragu-ragu lagi, kalau memang salah ya disalahkan gitu. Ya betul. Tapi dalam batas-batas yang Betul. wajar, tidak melakukan kriminal seperti itu. Tidak usah ragu-ragu kalau Ya, memang betul. ya, karena di dalam setiap sekolah ada Tata buku tertib. saku, ada Ya. tata tertib yang disepakati oleh Siswa. dan orang tua siswa Ya. di sana, ada kesepakatan. Silakan jalankan. Pasti tata tertib itu juga orang tua juga pintar-pintar, ada ahli di sana, ahli hukum, kadang Ya betul. bisa mengkoreksi. Ah. Ya. Nggak usah ragu-ragu. Nah, tetapi kalau memang karena bullying itu tidak adanya antar pihak eksternal ke kita, tapi kadang dari siswa ke Iya kita, dari siswa juga. dari kepala Melawan sekolah juga ya. bisa, kepala sekolah ke guru. Oh iya betul. Guru ke kepala sekolah juga Iya. bisa, atau dari masyarakat. Nah, kita punya wadah yang namanya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Oh iya, yang mandatori itu ya. Ya, mandatori. Dari bagian dari mandatori. Karena ada anak perangkat organisasi, Iya, organisasi. ada bagian hukum dari LKB. Ya. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Ya. Kita akan lantik bulan Mei nanti. Iya. Di sana ada orang-orang hebat nanti. Ya, Ada pengacara dari terutama. pengacara ada, dari kampus juga yang Iya. dosen hukum juga akan ada di sana. Yang akan melindungi kita ya di guru ya. Ada masalah nanti kita bisa konsultasi. Iya. Ya karena itu kita masuk organisasi ini kan butuh perlindungan. Betul. Seperti itu. Nah kalau siswa Pak, ini siswa sekarang kan kayaknya akibat nggak tahu ini efek dari COVID atau apa perkembangan zaman, nah, agak beda nih Pak ya. Nih siswa sekarang sama siswa beda nih. Gimana Pak? Nah, siswa juga kan ya kurang lebih 8 jam dia di sekolah, 8 jam dia di rumah, 8 jam untuk istirahat tidur. Kan seperti itu. Sepertiga ada di sekolah, sepertiga juga ada di orang tua. Alangkah baiknya kalau problem-problem di siswa itu koordinasinya antara orang tua dan pihak sekolah atau guru, itu alangkah baiknya. Sehingga kita sama-sama mengawal anak-anak kita nanti. Ya, bukan dibawa keluar dulu Pak ya, diselesaikan Selesaikan ya, karena rasanya permasalahan-permasalahan bisa terselesaikan. Ya, ini kadang gara-gara diviralin itu sih Pak ya yang bikin heboh jadinya ya. Padahal kan harus diselesaikan di tingkat sekolah atau bersama orang tuanya. Bisa menyelesaikan, apalagi sekolah juga punya mitra, ada kepolisian, dari ada TNI juga. bapak tentara yang bisa mendampingi kita, ada dinas pendidikan. Nah, itu kan bagian dari stakeholder sekolah yang ya siap rasanya membantu anak-anak generasi muda kita yang akan melanjutkan kita nanti. Betul. Gitu. Ya, seperti itu Pak Kade ya. Jadi jangan takut ya kalau kata gubernur ya, salah satu gubernur di Indonesia ya. Kalau bisa di awal tahun pembelajaran kita buat kesepakatan nih sama orang tua dan siswa. Jadi kalau sudah di sekolah itu wewenang didikan guru dan sekolah ya, jangan pokoknya percaya aja dengan sekolah. Apalagi sudah ada tata tertib sekolah ini Made Oplas jelek-jelek gini jadi kok kesiswaan juga ya. Kadang agak repot juga Pak ngurusin yang hal-hal seperti itu, padahal kita bisa selesaikan. Ini gara-gara teknologi berkembang diviralin itu jadinya. Tapi tenang saja karena di salah satu anak organisasi lembaga PGRI di bawah itu ada bantuan hukumnya Pak Kade. Dan kalau di SMA Negeri 2 Tejakula atau di sekolah Bapak Ibu ada masalah tidak bisa, sampaikan saja ke PGRI. Kita melayani Pak ya, guru yang menjadi apalagi anggota PGRI ya. Terima kasih Pak Kade Yudi Artawan dari SMA Negeri 2 Tejakula ya. Semoga jawabannya memuaskan. Dan yang terakhir ini dari Bapak I Gede Yuda Permana dari SD Negeri 4 Tukas Semage ya. Halo Pak Yuda. Nah ini pertanyaannya banyak nih kemarin saya baca Pak. Jadi ada 3 kayaknya pertanyaannya, kita pilih satu saja ya Pak Yuda ya. Yaitu bagaimana PGRI Buleleng bisa membangun kemitraan dengan instansi lain Pak, seperti Dinas Pendidikan, kampus maupun media edukatif untuk memperluas cakupan kegiatan PGRI. Kalau di kemitraan kita kemana-mana sih bermitra. Ya. Deoplas ya bermitra karena
organisasi ini tidak bisa besar, Iya tanpa kokoh, iya nggak bisa betul. kuat gitu kan visi daripada PGRI gitu ya. Tapi harus bermitra dengan Ya. yang lain. Saya awali dari pusat dulu PGRI, Ya. pengurus besar. Pengurus besar itu sudah punya MOU dengan Siapa? Ibu Ketum, Ibu Ketua Umum. Iya. Itu kemarin dengan Bapak Kapolri. Kapolri, ada MOU tahun 2022 terkait dengan perlindungan Guru. profesi guru. Iya. Nah, itu. Jadi tidak serta-merta gurunya ditangkap, tapi kita bisa sampaikan permasalahan dan sebagainya. Terutama tadi Pak Ade bilang tadi, pada saat kita mendisiplinkan siswa. Jangan sampai kita ragu-ragu mengambil tindakan pada saat siswa itu salah. Karena sudah ada kerjasama ya. Ada kerjasama. Nah. Kemudian kita juga di Kabupaten Buleleng bermitra ya dengan pihak-pihak eksternal seperti bidang olahraga, bidang KONI juga ya, karena kita rutin mengadakan kegiatan olahraga. Kemudian wirausaha juga, ya, mudah-mudahan nanti podcast ke depan ada narasumber dari seorang wirausaha di sini. Iya, betul sekali. Kita butuh pengalaman dari kelas inspirasi ya. Dari rekan-rekan yang punya pengalaman di bidang wirausaha ini. Kita juga bekerja sama dengan PMI ya, setiap ulang tahun donor darah. Ada donor darah seperti itu, bidang kesehatan. Jadi kita membuka kerjasama seluas-luasnya untuk anggota kita. Memperluas kegiatan juga ya, apalagi sama dinas pendidikan udah pasti ya. Kepolisian, Bapak tentara itu juga ya mitra kita. Ya, betul sekali ya. Jadi Pak Yuda, jadi kita pastinya sudah bekerja sama dengan stakeholder lain yang sama-sama memajukan pendidikan terutama ya. Oke, demikian segmen Halo PGRI di seri atau di episode perdana ini ya. Terima kasih buat para penanya ya. Walaupun belum bisa ditanyakan, tenang saja ya. Nanti di episode berikutnya, Bapak Ibu dan juga adik-adik semua masyarakat bisa menanyakan sesuai dengan topik. Nah, Pak Eka, ini kita sudah dibelikan godoh ini Pak. Silakan Pak sambil ngopi Pak, santai aja Pak ya. Ini Madeoplas sama nganti beteked ini ya untuk persiapan ya. Dia aja juga dah. Jangan ajang Madeoplas. Ini kayaknya. Ya sambil ngopi, jadi sahabat guru ya, kita memang setting senyaman ini, jadi seperti podcast lainnya. Dan kalau ngomongin kopi nih Pak, kalau di benak Bapak atau pandangan Bapak tentang kopi seperti apa Pak? Filosofi kopi menurut Ketua PGRI, kita dengerin. Iya, membuat kita bisa menenangkan. Bisa menginspirasi juga kadang. Iya. Pada saat kita ngopi, terus kita ada inspirasi ya. Ya, kopi mampu memberikan inspirasi, keren sekali dan menenangkan ya. Gimana nih dengan sahabat guru dimanapun berada ya? Kalau menurut Pak Eka Wilantara, kopi itu filosofinya adalah menenangkan dan memberikan inspirasi, apalagi ngobrol seperti ini ya. Tapi kata Pak Dokter, yang mah katanya jangan terlalu. Ya, ini Madeoplas kopinya tanpa gula Pak. Tanpa ya gula. Karena mah ini ulian dari dulu udah ikut organisasi makan sing teratur sehingga mah ya bukan kurang amah ya, kurang amah tapi karena memang tidak teratur sehingga kopinya sekarang ini tanpa gula ini ya. Oke, Pak, ngomongin tentang peran PGRI ini ya, PGRI Buleleng terutama dan juga guru dan tentang perkembangan pendidikan, kesadaran berorganisasi nih ya. Yang menurut Bapak bagaimana seharusnya guru itu dalam mengikuti perkembangan zaman dan terutama perubahan kurikulum Pak. Ini karena kan Madeoplas agak repot juga nih ya. Ganti menteri, ganti kurikulum termasuk teknologi yang berkembang, berubah-ubah. Bagaimana seharusnya sikap guru untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut? Guru yang baik itu bukan guru yang pintar katanya. Kok begitu Pak? Tapi guru yang senantiasa mau belajar. Betul sekali. Artinya kita harus siap belajar dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Ya. Nah itulah kuncinya. Jadi dengan perkembangan yang pesat di luar kita, kalau kita stagnan di satu titik ini, kala kita ini akan ketinggalan. Iya. Teman-teman baru keluar rumah ya mereka sudah
melesat jauh dibandingkan dengan kita. Jadi dengan teknologi ini kita kan tidak hanya di sekolah belajar, kadang di rumah sambil santai baca berita itu kan belajar juga. Ada trik-trik, ada tutorial, itu kan kita belajar. Seperti itulah Made. Jadi nggak boleh diam di satu titik, ya terus beradaptasi dengan perkembangan. Termasuk juga kurikulum. Kalau memang berubah, yakin juga pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pintar-pintar di Jakarta pasti dia punya latar belakang mengapa kurikulum harus direvisi, diperbaiki, disempurnakan seperti itu. Kita tinggal bukan ujuk-ujuk langsung berubah gitu ya, pasti ada. Kita tinggal ikutin. Gitu. Iya, seperti itu nih sahabat guru ya, teman-teman guru di SD, SMP, SMA, PAUD ya dimanapun. Jadi kita jangan kolot ya, jangan diam di satu titik aja ya. Kalau mau ikutin zaman ya kita ikutin, karena filosofi Ki Hajar kayak dibilang oleh Pak Eka tadi, kita bisa belajar dari apapun dan belajar sepanjang hayat Pak ya. Jadi kalau mentok ya ketinggalan. Jadi kita harus ikuti, kayak sekarang ada deep learning, kemarin kurikulum merdeka, kita sesuaikan ya. Oke. Kemudian Pak, untuk masalah murid nih ya. Jadi kan anak-anak sekarang tuh katanya Gen Z nih Pak. Kalau Bapak kan termasuk angkatan atau generasi dulu sampai sekarang menyaksikan Pak. Nah, menurut Bapak, murid sekarang dan dulu itu kan beda Pak ya. Bagaimana seharusnya guru melaksanakan tupoksinya dengan tipe murid seperti sekarang? Ya, seperti Pak Eka dulu zaman tahun generasi milenium, ya generasi Z itu gimana Pak menghadapi? Generasi Z itu kan mulai tahun, kalau tidak salah ya, tahun 97, kelahiran 97 sampai kelahiran 2012. 97 itu umurnya sekarang 28 lah kira-kira. Kalau 2012 umurnya 13 ya. 13 sampai umur 28 ini kan sedang pesat-pesat. Perubahan biologisnya juga pesat di sini. Teknologi juga pesat di lingkungan mereka. Nah, karena mereka lahir di lingkungan teknologi gitu ya. Agak beda dengan kita dulu, kita bangga punya radio 2 band gitu ya. Karena orang lain punya radio 1 band gitu ya. Sekarang udah sangat canggih gitu ya. Jadi sistem pembelajaran nampaknya harus dikombinasikan dengan dunia mereka gitu ya. Meskipun tidak frontal ke sana, tidak militan harus ke sana. Harus memang diimbangi dengan hal-hal yang lain. Nah, cara mengimbangi mungkin kita bisa ajak kegiatan-kegiatan luar yang sifatnya kreatif, namanya itu berdiferensiasi berdiferensiasi gitu ya. Kemudian nampaknya mereka juga perlu penghargaan. Apresiasi. Segitiga apa namanya itu, saya lupa. Ulangan cepat diperiksa respon. Oh ini yang salah, namanya seperti itu. Kalau dicuekin ya cuek juga nanti seperti itu. Jadi agak respon. Kemudian mereka mungkin dalam pembelajaran mungkin lebih banyak butuh humor seperti kelas nih. Tidak tegang ya. Tidak tegang. Dan variatif. Apa yang kita ajarin bisa jadi mereka sudah tahu duluan. Gitu betul. Ya. Jadi kalau agak frontal kita ngajar agak keras, mereka lebih tahu dari kita kan. Nggak ada titik temu. Betul. Jadi sinkronan namanya seperti itulah saya lihat. Siswa-siswa kita nggak bisa diguruin gitu ya, tapi dijadikan teman gitu. Iya betul sekali ya. Jadi kurang lebih seperti itu menurut saya. Iya. Gitu ya. Jadi pembelajaran dirasa lebih buatlah proyek-proyek unik yang memang pada akhirnya bermanfaat bagi mereka. Betul. Kontekstual. Tidak hanya belajar atas kertas lalu tidak ada. Ini kapan kita gunakan nanti di rumah atau di lingkungan masyarakat seperti itu. Rasanya seperti itu, Pak De. Iya, jadi benar sekali kata Pak Eka ya. Saya senang bahwa jangan kita pakai patokan dulu yang kayak saya dulu ngajarnya murid-muridnya kayak gini, sekarang kok kayak gini. Ya, mentok di cara lama. Kalau guru kata Pak Eka kita harus mengikuti juga apa yang gaya belajar anak-anak sekarang Gen Z, kita ikuti, kita belajar terus walaupun sudah senior atau sudah umur, kita pelan-pelan lah ya, sehingga kita bisa mengimbangi anak-anak kita ya, bukan apa istilahnya tuh menolak perubahan atau teknologi, sehingga pembelajaran akan lebih efektif ketika kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada ya. Nah seperti itu ya sahabat guru ya. Jadi lagi-lagi sebagai guru kita harus terus belajar ya. Jadi saya pun juga sama harus terus belajar karena perubahan yang abadi katanya ya. Nah Pak, kalau ngomongin guru dan organisasi
emang guru harus ya ikut organisasi. Emang esensinya kalau ikut organisasi seperti apa, Pak? Ini buat guru-guru yang di sana belum punya ya kayak MGMP apa baru jadi guru biasa saja. Ya, kalau nggak salah di Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024. Gimana, Pak? Di sana sudah tercantum bahwa seorang guru harus masuk, harus menjadi salah satu organisasi profesi guru. Komunitas. Wajib loh, katanya wajib sana garis bawahnya. Ya, ya. Wajib. Artinya marilah kita karena sudah diamanatkan oleh Permendikbudristek, jadi Bapak Ibu guru yang belum masuk ke organisasi ya harus segera masuk. Ya masuk ya. Dan PGRI adalah yang terbesar di anggotanya di Indonesia dan juga tertua, terpercaya. Banyak juga yang perjuangan sudah dilahirkan juga ya. Banyak sekali perjuangan. Sertifikasi juga ada perjuangan dari PGRI, ya. pada saat itu ya. Meskipun kita juga harus imbangi dengan iuran. Iya. Pak De sertifikasinya 1 bulan dapat 5 juta lah kira-kira ya. 5 juta kali 12 60 juta ya. Iya. 60 juta dapat sertifikasi. Iuran per bulan 8.000 kali 12 96.000 ya. Iya. 100.000 ya. Mendekati 100.000 ya. 100.000 sama 60 juta masa enggak disisihin. Sing kepeh. Gitu. Sing kepeh gitu. Ya. Apalagi ada beberapa PC ya, pengurus cabang yang memberikan pada saat pensiun memberikan apresiasi, pada saat meninggal masa aktif, pada saat ada istri suami meninggal juga diberikan apresiasi. Santunan ya. Ada beberapa pengurus cabang yang mampu melakukan itu. Ya, berarti wajib ya gabung. Wajib gitu. Nah, mengapa wajib gitu sekarang ya? Esensinya adalah kita harus, kalau kita ada di PGRI kan kita ketemu Deoplas yang punya seni hebat, ada yang punya bidang olahraga hebat. Ada orang-orang hebat yang terkumpul di dalam organisasi itu. Nil profesionalisme kita bisa berkembang di sana. Kemudian ada perlindungan juga. Guru tidak serta-merta pihak lain ya. Tapi dengan ini kita bisa lebih kuat, lebih solid ya. Iya betul. PGRI, salam PGRI solid gitu ya. Iya. Solidaritas yes gitu ya. Jadi solid itu yang penting. Jadi seperti itulah kurang lebih mengapa pemerintah mewajibkan seorang guru itu harus masuk ke dalam organisasi profesi guru. Iya. Nah itu juga yang membuat saya semangat Pak, karena kan saya jujur Pak, saya sangat merasakan betul nikmatnya sertifikasi ya, bukan begitu ya sahabat guru ya, demen bermain double gaji ya, dan itu ternyata perjuangan PGRI Pak, dan saya terbawa tergerak untuk bergabung dan sampai saya totalitas Pak. Jadi Bapak jangan remehkan tim SLCC termasuk saya ya, seperti apa ayah saya ya. Jadi saya saking senangnya dapat dampak dari kebermanfaatan dari perjuangan PGRI, saya datang ke sini ngurus ini, dan ini saya ikhlas, termasuk ban ini saya sumbangkan juga dan untuk kemajuan PGRI. Dan saya semangat karena saya merasakan aura menyala di PGRI sekarang ke depannya Pak. Dan saya semoga tidak salah Pak. Dan saya merasakan betul dan pengen ikut berkontribusi langsung sehingga PGRI Buleleng dan PGRI dimanapun berada lebih menyala lagi ya. Dan selanjutnya Pak, untuk peran PGRI dalam melindungi guru, ini udah dijawab mungkin ya. Dan terakhir nih ya, tak terasa nih Pak Eka ya, jadi nutur kangen kau di penghujung acara ini ya. Jadi seperti biasa Pak, harapan Bapak ke depan untuk PGRI ini Pak. Ya, untuk PGRI ya, untuk guru lah dulu ya. Ya, untuk guru dulu. Guru, saya terkesan sama beberapa guru gitu ya. Yang menginspirasi, karena bagi saya guru yang hebat itu adalah guru yang tidak hanya memberikan informasi tetapi bisa menginspirasi gitu ya. Ada guru SD matematika, ingat sih gimana cara ngajar meskipun keras tapi ya terkesan lah karena menginspirasi. Ada di SMP, SMA, di perguruan tinggi juga seperti itu. Jadi yang menginspirasi lah bagi anak-anak. Nah, bagi siswa sekarang ya, mungkin ada kesempatan di sini siswa yang yang hebat itu adalah bukan yang pintar, tapi yang memang siswa yang
pantang menyerah gitu ya. Pantang menyerah. Pantang menyerah menghadapi tantangan. Kalau pintar kadang sebagian juga dari gen seperti itu. Iya. Tapi yang pantang menyerah ini yang Semangat ya. semangat yang bagus gitu. Nah kemudian PGRI mungkin kembali kepada mengapa PGRI dibentuk gitu ya, dan harapannya juga PGRI bisa menjadi organisasi profesi guru yang terpercaya, Iya. gitu ya, terpercaya, kemudian bisa mandiri gitu ya, mandiri dan juga tidak lupa adalah bermartabat. Nah, jadi seperti itulah harapan kita dan memang dicintai oleh anggotanya. Iya. Nah, itu harapan kita ke depan dan ini adalah tantangan berat. Ya. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memberikan inspirasi dan lebih mengenal lagi lah organisasi Iya, PGRI betul. yang ada di Kabupaten Buleleng seperti itu. Dan juga kami berharap di kecamatan juga tetap bergeliat Lihat, seperti ya. saat ini ya. Sehingga juga memberikan inspirasi karena di bawah pengurus cabang juga ada pengurus ranting di sekolah-sekolah, kecamatan. ada ketua ranting belum tentu kepala sekolah, tapi Iya. kadang ada guru-guru yang lain sehingga harus informasi program-program, mudah-mudahan seperti program podcast bisa sampai kepada guru-guru. Betul seperti itu. sekali. Dan saya merasa percaya diri karena didampingi oleh guru-guru yang kreatif, inovatif, hebat gitu ya. Di atas kita ada pembina yang juga luar biasa, Bapak Bupati siap mendampingi kita, gitu ya. Ada Pak Sekda, kemudian ada Pak Wakil Bupati, seperti itu. Berarti akan diundang juga berarti ya. Kalau bisa diundang Pak. Ya, Biar pasti. tahu kondisi pasti. kita, Nanti ya. kita melihat kesibukan beliau, Ya. kapan bisa jadi tamu di Ya. podcast ini, Sekali, Ngopi Pagi ya. ini. Betul sekali ya, luar biasa Pak Eka Wilantara ya, Ketua PGRI Buleleng kita ya. Dan buat sahabat guru dimanapun berada ya, jadi ini kemarin kan dibilang nih podcast Ngopi Pagi hostnya atau podcasternya Made Oplas. Dan saya bilang ke Pak Eka, Pak saya nggak enak Pak yang terus nengok Made Oplas di TV PGRI menanake. Nah sehingga saya mengusulkan ke Pak Eka nih, Pak Eka boleh nggak open rekrutmen podcaster maupun termasuk narasumber, dan Astungkara diberikan izin ya. Dan ini akan terus berkembang sahabat guru ya. Jadi podcast Ngopi Pagi ini adalah wahana tempat untuk teman-teman PGRI terutama ya berkegiatan, ngobrol di sini didampingi kopi terserah ya. Jadi ya buat yang di PC apa ya, PC kesini boleh. Yang kesini aja ya, kalau mau pakai ini juga untuk podcast silakan ya, kita besarkan podcast ini dan tentunya untuk kemajuan pendidikan ya. Jadi gedung ini milik guru-guru. Ini Milik guru-guru ya. Kalau guru-guru di sekolah-sekolah di mana ya podcast ada anak hebat. Iya, kesini aja. Dan kemarin Pak Eka kita sudah mulai juga open recruitment dan mungkin belum sampai di masing-masing sekolah nih ya. Buat kalian ya, guru-guru, kemudian siswa dan juga siapapun yang semangat pendidikan, kemajuan pendidikan, silakan bisa mendaftar sebagai podcaster ya. Dan kemarin sudah dapat 2 siswa dan beberapa guru dan masih terbuka kesempatan ya, dan biar tidak Made Oplas nengok ya, narasumber juga buat kalian yang pengen jadi narasumber bisa daftar juga ya, nanti bisa dilihat formulirnya ya. Demikian ya Pak Eka, terima kasih ini sudah menjadi pembuka dalam podcast Ngopi Pagi ini ya. Jadi semoga kopi yang kita nikmati hari ini dan juga obrolan kita bisa memberikan dampak dan kebermanfaatan tentunya ya terhadap kemajuan pendidikan, terutama semangat PGRI Buleleng Reborn ya. Dan sebagai akhir kata nih Pak, saya seperti anak-anak Gen Z sekarang nih, kata-katanya dong hari ini ya. Nih kita tanya nih Pak Eka nih, kalau tadi sudah ada kata-katanya, siapa tahu ada lagi Pak, ada nggak kata-kata hari ini Pak? Kata-kata hari ini yaitu semoga guru-guru selalu menginspirasi. Iya luar biasa ya, semoga selalu menginspirasi. Tidak masalah ya, apapun ya, tidak harus guru matematika harus memberikan inspirasi terhadap. Tidak harus. Iya, jadi kayak saya Made Oplas guru informatika ngasih inspirasi tentang pengolahan sampah plastik ya. Demikian ya obrolan kita hari ini, kurang lebih sejaman kalau nggak salah ini ya, tim SLCT belakang ya, ampure ya, kurang lebih ini Made Oplas karena ya seperti inilah Pak Eka ya. Yang bengango topeng belelengan gati Pak. Salah ngomong. Betul dia kan main gitar nih kan ya. Tapi mari aja nih ya. Ya, tapi kalau gitu kita tutup dengan nyanyian ya, walaupun genjreng-genjrengannya jelek ya. Ya. Selamat pagi semua,
Ku nantikan diriku di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tercinta, guruku tersayang, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Untukmu terima kasihku. Terima kasih Bapak Ibu Guru dimanapun kalian berada. Made Oplas berdoa semoga Bapak Ibu Guru semua sehat selalu dan sejahtera. Dan mari kita majukan bangsa dengan mengajar ke peserta didik mengikuti kodrat mereka sesuai minat dan bakat. Ini ada jargonnya nggak Pak? Ini PGRI Buleleng nih, saya belum terbiasa ini dengan jargonnya nih Pak. Gimana Pak? Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Ya, kalau Bapak bilang apa, saya bilang apa? Hidup guru, hidup. Hidup. Hidup PGRI, hidup. Hidup lagi. Solidaritas, Yes. 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 Gitu. Siapa kita? PGRI Indonesia. Indonesia. Coba ya Pak ya. Coba ya. Ayo. Hidup guru, Hidup. hidup PGRI, Hidup. solidaritas, Yes. Siapa kita? Indonesia. Ya, dadah. Kopinya Pak. Ya.